ya. Jadi kalau menurut ilmu saya, Iya. pilihan kata bohong, dia berdiri sendiri saja tanpa konteks. Tanpa konteks, kata bohong itu sendiri udah maknanya negatif. Pasti ada orang bohong, ada sumber kebohongan, dan ada yang dibohongi. Ini saya Saya sampaikan di awal tadi bahwa pilihan kata dia independen saja, terpisah saja dari konteks sudah maknanya negatif. Dalam konteks ini, sebagai ahli bahasa, saya melihat itu kan sangat kontekstual, sangat terkait dengan siapa pendengar dan siapa yang berbicara. Dalam ilmu saya, itu bisa-bisa masuk kategori power abuse, penyalahgunaan kekuasaan. Dan itulah yang saya sebut sebagai analisis wacana kritis. Ketika kata itu digunakan dengan ornamen atau atribut dari pembicara sebagai apa, lalu pendengarnya sebagai kelompok subordinat atau orang yang lebih rendah dari yang bersangkutan. Apa maksud dari pembicaraan seperti ini? Ya, kalau yang saya pahami itu yang sebut tadi out of context, yang di luar konteks, yang mestinya kan fokus pada kunjungan kerja dan itu bagaimana produksi ikan dan distribusi, pemasaran dan seterusnya menjadi fokus. Lalu saya menganggap itu keluar fokus. Ketika kesan saya sebagai ahli itu kalau bicara tentang topik itu pindah topik. Topiknya itu adalah kepada kampanye. Mana sudah sangat jelas bahwa itu di luar konteks. Jadi konteksnya adalah menekankan kepada pentingnya beliau dipilih dengan meniadakan fungsi surat Al-Maidah itu, karena itu dianggap sebagai sumber yang mungkin karena itu orang menjadi ragu. Ya. Jadi setiap pilihan kata yang disebut orang tidak mungkin tidak punya, sepanjang orang normal ya, tidak mungkin tidak punya maksud menyampaikan sesuatu. Jadi orang berkata-kata itu walaupun tadi saya katakan bebas, lebih bebas dari tulisan, tetapi dalam setiap ujaran yang terungkap itu pasti ada maksud. Jadi kami sebut sebagai intended meaning, ada maksud.